Halo Sobat BMV dan para pendengar dimanapun kamu berada. Kembali lagi bersama kami dalam siaran Mimbar Agama Katolik, persembahan Seksi Komunikasi Sosial Paroki BMV Katedral Bogor, bekerja sama dengan RRI Bogor. Bersama saya Cecilia, selama setengah jam ke depan, kita akan membicarakan berbagai hal menarik seputar Gereja Katolik. Sobat BMV dan para pendengar, saya mau tanya nih, kalau bulan September biasanya identik dengan bulan apa? Pasti yang pada misa minggu lalu sudah pada tahu. Nah, iya, September sangat identik dengan bulan Kitab Suci. Jadi, selama 4 pertemuan ke depan, kita akan membahas berbagai tema menarik dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun ini, tentu dengan narasumber yang berbeda dan pastinya membuat kita dapat semakin mencintai Kitab Suci. Seperti yang sudah dikatakan tadi, akan banyak narasumber di setiap pertemuannya. Nah, sekarang telah hadir bersama saya teman-teman dari tim seksi Kitab Suci Paroki BMV Katedral Bogor, ada Kak Agung dan Kak Susi. Halo, selamat malam Kak Agung dan Kak Susi. Selamat malam, Mbak Cile. Selamat malam semuanya. Halo, selamat malam Mbak Cile. Selamat malam semuanya. Iya, apa kabar nih Kak? Sehat? Puji Tuhan, sehat malam ini. Puji Tuhan dalam kondisi sehat malam ini. Iya, puji Tuhan kalau seperti itu. Masih semangat di Rabu malam yang sangat dingin ini ya. Oke, kita mulai dari Kak Agung. Kak, terkait dengan subtopik untuk pertemuan pertama pada BKSN ini, kan memiliki tema Allah sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, boleh Kak diberikan pengantarnya dulu, apa sih maksudnya dari topik itu? Baik, terima kasih Mbak Cile. Shalom Sobat BMV dan para pendengar. Bapak Ibu kaum muda, Kak Cile yang dikasih Kristus. Pada pertemuan pertama, kita akan bersama-sama mendalami subtema Allah sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Seperti kita ketahui bahwa selama masa pandemi COVID-19 pasti kehidupan iman kita sungguh terguncang karena kemunculan COVID-19 sangat mempengaruhi segala aspek kebiasaan dalam kehidupan kita ya Mbak Cile ya, termasuk juga pengaruh pada aspek keagamaan atau kegiatan keagamaan kita. Kita masih ingat pada Maret 2020 ketika pemerintah mengumumkan awal pandemi COVID-19. Iya. Dan yang selanjutnya terjadi juga perayaan sakramen termasuk sakramental tidak dapat dilaksanakan dengan baik ya, karena beberapa pelayanan sakramen ditangguhkan. Itu Iya. semua karena terkait COVID-19. Sehingga situasi pandemi juga menyebabkan gereja memperkenankan umat untuk perayaan Ekaristi dan perayaan lainnya melalui tayangan televisi atau media daring, streaming ya, sehingga menyebabkan persatuan intim dengan Tuhan dalam komuni pastinya menjadi minim. Persatuan yang intim dengan Tuhan melalui komuni atau perayaan Ekaristi itu tidak dapat tergantikan oleh perayaan melalui fasilitas streaming ya Mbak. Nah, jadi pada pertemuan pertama BKSN mengajak kita untuk melihat kembali praktek-praktek kehidupan keagamaan kita di tengah segala perubahan yang drastis. Kekuatan iman dan persatuan kita dengan gereja diharapkan tetap kokoh. Jadi begitu yang bisa kami sampaikan pertama untuk pembukaan pertemuan pertama. Terima kasih Mbak Cile. Oke, baik. Terima kasih Kak Agung. Nah, selanjutnya boleh nih gantian kita beralih ke Kak Susi ya Kak. Kak, jadi sebenarnya apa sih Kak tujuan dari pertemuan pertama ini Kak? Oke, baik. Terima kasih Cile. Pada pertemuan pertama ini,
kita Sobat BMV dan para pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus, kita diajak untuk melihat kembali praktik kehidupan keagamaan kita selama masa pandemi ini. Umat diajak untuk lebih memahami bahwa dalam tantangan apapun, orang beriman hendaknya tetap mengandalkan Tuhan. Umat diajak untuk lebih menghayati spiritualitas keagamaan sejati yang berpusat kepada Allah, sumber harapan. Pada pertemuan pertama ini, Sobat BMV dan para pendengar RRI, kita mengajak untuk melihat kembali praktik kehidupan keagamaan kita selama masa pandemi ini. Apakah kita cukup setia dengan ajaran dan tata cara yang diajarkan gereja kepada kita? Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan di tengah perubahan-perubahan cara dan sarana dalam beribadah kepada Tuhan? Atau kita hanya menjalankan tata cara ibadah, tetapi hati kita jauh daripada Tuhan? Nah, pertemuan ini nantinya bersembing kepada teks-teks inspiratif dari Nabi Amos, Nabi yang aktif berkarya pada pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi. Begitu, Cile. Oke, baik Kak Susi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Susi ya, berarti pertemuan pertama ini akan lebih bercermin pada Nabi Amos, seperti itu ya. Betul. Mungkin masih banyak yang belum mengenal nih, atau asing kali ya, belum mengetahui siapa Nabi Amos gitu. Apa bisa diperkenalkan siapa Nabi Amos ini dan bagaimana latar belakang kehidupan saat itu? Boleh, Bu Susi? Baik. Sobat BMV dan para pendengar RRI yang terkasih, saya akan mengungkapkan sedikit siapa sih Nabi Amos itu. Nabi Amos itu hidup dan berkarya sekitar abad ke-8 sebelum Masehi pada masa pemerintahan Raja Yerobeam yang kedua di Kerajaan Utara, dan juga masa pemerintahan Raja Usia di Kerajaan Selatan, seorang peternak domba dan juga pemetik buah ara dari Tekoa, dekat Bethlehem, di bagian selatan Israel. Tetapi meskipun hanya seorang peternak dan pemetik buah ara, dia dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi dan bernubuat di wilayah utara Israel. Latar belakang kehidupan bangsa Israel saat itu sedang mengalami kemajuan dan kemakmuran. Wilayah kerajaan makin meluas dan perdagangan makin berkembang. Tapi gaya hidup menjadikan mereka bermentalitas konsumerisme, ketidakadilan sosial, kemerosotan moral, kehidupan agamanya pun palsu. Begitu sedikit ungkapan siapa Nabi Amos itu. Terima kasih, Cile. Baik, berarti karena berkaitan dengan BKSN, maka firman Tuhan yang menjadi pokok bahasan malam ini itu dari Amos bab 5 ayat 4-6 ya. Bagaimana penjelasan atau pendalaman teks terkait dengan tema pertemuan pertama ini, Kak Agung? Baik, Acile. Baik, Sobat BMV dan juga para pendengar. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Susi siapa Nabi Amos dan juga latar kehidupannya. Jadi saya bacakan perikop bab 5 ayat 4-6. Bunyinya seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Jadi sangat menarik ya Mbak Cile, bila dicermati bahwa Amos bab 5 ayat 4 sampai dengan 6 merupakan salah satu bagian dari rangkaian yang panjang dari Amos bab 5 ayat 1 sampai dengan 17 sebetulnya. Yang isinya kumpulan seruan kepada orang Israel agar bertobat. Nah, perikop Amos bab 5 ayat 4 sampai 6 ini tersusun dengan baik, sangat baik.
Nah, ayat 4 itu ketika menceritakan ketika bangsa Israel menjauh pada saat itu mereka banyak yang melakukan penyembahan berhala. Maka Tuhan meminta mereka untuk meninggalkan berhala dan mencari Dia. Nah, kemudian ditindaklanjuti dengan ayat 5, Tuhan adalah tempat tujuan. Jadi bukan Betel, Gilgal, dan Berseba, tetapi Tuhan. Sehingga dilanjutkan ke ayat 6, bahwa hanya Tuhan yang patut disembah. Jadi terkait dengan ayat 4 dan ayat 6 itu disebutkan bahwa ungkapan carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kedua ayat ini tuh membungkus ayat 5 yang berkonsentrasi pada larangan untuk mencari tempat-tempat yang mengalihkan perhatian orang Israel pada waktu itu dari pertemuan sejati dengan Tuhan. Nah, disinilah kaum Israel diminta untuk mencari Tuhan. Hanyalah Tuhan yang patut dicari. Dan di sini juga Tuhan sendiri yang mengundang orang Israel untuk mencarinya. Diundang untuk kembali berkomitmen awal, yaitu komitmen hanya menyembah kepada Tuhan dan tidak mencari ilah lain. Nah, demikian jawaban dari saya. Semoga bisa terjawab ya Mas Sisil. Iya, nah Kak Agung masih jadi penasaran nih. Tadi kan dalam ayat keempat tadi disebutkan tempat-tempat yang dilarang untuk dikunjungi ya. Pertanyaannya, mengapa tempat-tempat tersebut dilarang dikunjungi pada zaman itu? Ya, benar Kak Cileng. Tadi disebutkan ada 4 tempat yang dilarang untuk dikunjungi. Ada tiga tempat di ayat 4 ya. Betel, Gilgal, dan Berseba. Jadi kalau Betel sebetulnya artinya rumah Allah. Kalau kita lihat Kejadian bab 28 ayat 18, Betel adalah tempat Yakub bermimpi melihat malaikat turun naik dari langit. Tuhan sendiri berbicara pada Yakub pada saat itu. Sehingga Yakub itu membangun suatu tugu peringatan atau tempat untuk mempersembahkan kurban. Tetapi ketika masa Raja Yerobeam, Betel menjadi tempat penyembahan patung lembu emas. Sedangkan Gilgal merupakan tempat orang Israel berkumpul setelah menyeberangi Sungai Yordan dan kemudian mendirikan 12 batu. Itu kalau kita melihat di kitab Yosua bab 4 ayat 19 sampai 20. Nah, dan jadi mengingatkan pada masa pengembaraan di padang gurun. Ketika itu orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan ya. Nah, di mana kemudian justru berubah saat masa Yerobeam, tempat tersebut menjadi tempat penyembahan berhala. Dan orang Israel itu pada saat itu berkuasa membawa kurban bakaran dan melakukan penindasan. Sedangkan Berseba sendiri itu letaknya sebetulnya di wilayah perbatasan bagian selatan dan bisa membuat orang Israel meniru bangsa-bangsa lain dengan budaya dan ilah-ilah tetangganya mereka. Nah, makanya kenapa penyebutan nama tempat-tempat tersebut yang dimaksudkan mengingatkan orang Israel bahwa Tuhan tidak dapat dicari di tempat-tempat tertentu dengan harapan yang kosong. Seperti itu, Tuhan melarang orang Israel pergi ke tempat yang disebutkan tadi agar orang Israel itu lebih berfokus hanya kepada Tuhan sendiri. Ini Nabi Amos hebat, justru mengingatkan orang Israel untuk hanya menyembah Tuhan. Karena jika tidak, Tuhan akan mendatangi mereka bagaikan api, itu di ayat yang ke-6. Demikian Kak Cileng. Oke, baik. Terima kasih Kak Agung. Sangat jelas sekali ya tadi penjelasan-penjelasannya gitu. Sudah semakin mengenal Nabi Amos itu siapa ya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan tadi, sekarang boleh dong Kak Susi, inspirasi yang didapat dari pertemuan ini tuh apa, Kak? Oke, di tengah situasi tantangan yang menjerumuskan orang beriman pada pelarian dari Tuhan ini, Nabi Amos mengingatkan untuk mencari dan menemukan Tuhan agar memperoleh kehidupan yang berpengharapan. Dengan mendalami dan merenungkan perikop dalam pertemuan pertama, kita pun diharapkan untuk terus-menerus mencari Tuhan dalam kehidupan kita, terutama di tengah situasi pandemi saat ini. Karena hanya dalam Tuhan ada kehidupan yang sejati. Begitu Sobat BMV dan pendengar RRI.
Iya, amin. Hanya dalam Tuhan ada kehidupan yang sejati. Iya. Nah, Kak Susi, bagaimana kita selaku manusia nih, sebagai umat, menyiasati akan pergumulan hidup, terutama yang terjadi kemarin atau saat ini, saat pandemi COVID-19? Kehidupan keagamaan yang sejati terletak pada kesesuaian antara ibadah dan praktek hidup. Iman kepada Tuhan hanya dapat dihidupi dalam perbuatan nyata. Dan tentu saja hanya dalam Tuhan ada kehidupan yang sejati. Pandemi COVID-19 ini membuat semua orang seakan-akan kehilangan harapan dan kehidupan, namun situasi yang sulit ini tentu saja akan memurnikan kehidupan kita, kehidupan iman, kehidupan keagamaan, setiap kita sebagai seorang pengikut Yesus. Dan perlu kita sadari, hanya Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Orang yang memiliki iman yang kokoh akan berupaya untuk mencari jalan guna menemui Tuhan dalam kesatuan dengan umatnya. Nah, pada pertemuan yang pertama ini akan ada pertanyaan-pertanyaan dan aksi nyata, dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan para peserta yang hadir akan men-sharingkan pengalaman pribadi, mengungkapkan niat-niat melakukan aksi nyata dengan arahan-arahan pertanyaan yang dipandu oleh fasilitator dari lingkungan. Begitu, Kak Cile. Iya, baik. Wah, sebetulnya sangat seru banget ya untuk pertemuan pertama ini kita mengulik mengenai Nabi Amos. Nah, tapi memang karena keterbatasan waktu nih ya, Kak Agung dan Kak Susi ya. Ini pertanyaan pamungkas, pertanyaan terakhir sebelum kita berpisah dengan Sobat BMV dan para pendengar. Ada satu pertanyaan terkait dengan materi hari ini. Bagaimana nih Kak Agung pengaplikasiannya pada akar rumput? Baik, Kak Cile. Ya, sebelum kita mengaitkan bahan BKSN pertemuan kedua dengan apa yang diaplikasikan pada umat-umat di lingkungan, kita kembali ingat perikop Amos tadi. Intinya adalah undangan untuk mencari Tuhan, di mana kehidupan jemaat perdana pada saat itu bisa menjadi contoh bagi praktek iman pada masa kini. Jadi kita diajak untuk melihat kembali praktik kehidupan keagamaan kita selama masa pandemi. Kehidupan keagamaan yang bagaimana? Pastinya adalah kehidupan keagamaan sejati yang terletak pada kesesuaian antara ibadah dan praktik hidup. Bagaimana tata ibadah selama masa pandemi yang secara online kan tetap harus dibarengi oleh sikap hidup kita yang mencerminkan kedekatannya dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Bapa di surga. Karena kalau tidak dibarengi oleh sikap untuk mendekatkan dengan Allah Bapa, berarti sebenarnya sedang menghayati hidup keagamaan yang palsu. Sebagaimana Yakobus 2 ayat 17 mengajarkan kita bahwa iman kepada Tuhan hanya dapat dihidupi dalam perbuatan nyata. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, selain itu, hanya dalam Tuhan ada kehidupan sejati. Ada juga sebagian orang pasti merasakan bahwa pandemi COVID-19 membuat semua kehilangan harapan dan kehidupan. Tuhan sendiri dirasakan hilang. Kemana ya Tuhan di tengah pergulatan hidup manusia? Benar nggak Mbak Cile? Iya. Tetapi sesungguhnya situasi sulit seperti saat itu merupakan suatu ujian yang memenuhi kehidupan iman dan keagamaan bagi pengikut Kristus. Demikian Mbak Cile. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Kak Agung dan Kak Susi. Mungkin saya mencoba untuk kembali nih mengambil apa sih yang mau disampaikan pada pertemuan pertama ini ya. Mungkin warna utama perikop ini adalah undangan untuk mencari Tuhan, yang seperti tadi sudah disebutkan berulang-ulang kali oleh Kak Agung dan Kak Susi, yang berarti memusatkan perhatian pada upaya untuk menemuinya dalam kehidupan. Gitu. Jadi tidak mencari kemana-mana, mencarinya di kehidupan kita. Gitu. Amos mengulangi lagi seruan Tuhan agar umat mencarinya, sebab Tuhan menjanjikan kehidupan. Tadi sudah disebutkan juga contohnya oleh Kak Agung. Pertama, kehidupan keagamaan yang sejati terletak pada kesesuaian antara ibadah dan praktik hidup.
perubahan-perubahan yang terjadi dengan tata ibadah atau kebaktian selama pandemi COVID-19 kemarin agar dapat tetap berjumpa dengan Tuhan, mesti dibarengi dengan sikap hidup yang bercerminkan kedekatan dengan Tuhan. Jika tidak, tadi juga sangat ditekankan, orang sebenarnya sedang menghayati hidup keagamaan yang palsu. Seperti itu. Dan yang kedua tadi sudah disampaikan juga, hanya dalam Tuhan ada kehidupan yang sejati. Pandemi COVID membuat semua orang kalang kabut, kehilangan harapan, kehilangan kehidupan gitu. Tuhan sendiri dirasakan mungkin kita kemarin atau mungkin saat ini juga ada yang merasakan Tuhan hilang gitu di tengah-tengah pergulatan hidup atau kita gitu. Namun sesungguhnya situasi sulit seperti ini ditegaskan kembali oleh teman-teman yang hadir di sini merupakan ujian yang memurnikan kehidupan iman dan keagamaan setiap pengikut Kristus. Nah, Sobat BMV dan para pendengar, akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita dan Sobat BMV bersama para pendengar sekalian. Terima kasih ya Kak Agung dan Kak Susi sudah bersedia mampir ke siaran ini. Jangan kapok dan bosan ya. Terima kasih Kak Cile. Terima kasih, selamat berkarya dan jaga kesehatan selalu. Amin. Ya. Selamat malam. Sobat BMV dan para pendengar sekalian, demikian pertemuan pertama kita dalam bulan Kitab Suci Nasional. Masih ada pertemuan minggu depan dengan tema yang sangat menarik. Kita berjumpa lagi minggu depan dalam saluran, kanal, dan waktu yang sama. Salam sehat, Tuhan memberkati.